waktunya. Sudah di live, Masya Allah. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing soal ya sebetulnya pengetahuan saya, pengalaman saya terkait dengan kiat-kiat penulisan dan penerbitan buku. Waktu Dr. Sul menghubungi saya, kemudian menyampaikan materi apa yang harus saya bawakan, di mana di antaranya ada soal penulisan karya ilmiah di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Saya sampaikan ke Dr. Sul, mohon maaf, itu bukan kompetensi saya, karena saya bukan akademisi, jadi saya mohon izin Dr. Sul kemarin saya hanya bisa menyampaikan sesuai dengan kompetensi saya soal penulisan buku dan haki. Jadi kita insya Allah akan mengoptimalkan waktu 2 jam mungkin ya insya Allah hari ini untuk membahas tuntas soal kiat-kiat penulisan buku dan penerbitan buku. Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa jika engkau bukan anak seorang penguasa dan engkau bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Maka ini yang saya angkat sebagai judul, apapun profesi Anda, jadilah seorang penulis. Mau Anda dokter hewan, mau Anda dosen, mau Anda pengusaha mungkin, penting untuk Anda, untuk kita semua untuk menjadi seorang penulis. Ini adalah pengantar saya. Menulis buku adalah pekerjaan meninggalkan jejak di kehidupan. Dan jejak itu sudah pasti adalah jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak ilmu. Semakin banyak buku yang dihasilkan, maka semakin banyak pula jejak yang ditinggalkan. Nah, hari ini kita akan diskusi panjang lebar bagaimana cara membuat, menerbitkan sebuah buku lalu mendistribusikannya ke banyak orang. Saya coret kata menjualnya karena kata editor saya, Dok, kalau di forum akademisi kayaknya kata-kata menjual itu terlalu tabu. Jadi saya ganti dengan mendistribusikannya. Padahal apa yang salah dengan jual beli ya? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Next. Ya, mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya Arif Arfana, dokter hewan, alumni IPB. Saya adalah CEO dan owner dari Veterinary Publisher atau penerbit VIP yang saat ini juga sedang menjalankan amanah sebagai pemimpin redaksi majalah Vetnesia. Jadi pengalaman saya menerbitkan buku saya sendiri waktu itu tahun 2014 dengan segala dinamika yang ada di dalamnya saat itu, yang saya rasakan sangat sulit bisa jadi karena buku saya Mimpi Kepemimpinan Profesi Dokter Hewan, mungkin ada yang pernah pernah membaca, waktu itu dianggap oleh sebagian besar penerbit sebagai buku yang terlalu segmented. Ini susah dipasarkannya, nggak akan laku di pasaran gitu. Jadi banyak penerbit yang kemudian menolak saya, sampai kemudian saya menemukan penerbitan indie. Dan di penerbitan indie itu kemudian saya menerbitkan buku saya secara indie pula. Jadi ya bayar biaya penerbitannya, bayar biaya percetakannya, ngedit sendiri, nge-layout sendiri, ngedesain covernya sendiri, dan mendistribusikan bukunya sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini sudah cetakan kelima, dan di cetakan kelima buku itu saya alihkan ke penerbit VIP. Nah, karena pengalaman tidak mengenakan di masa lalu soal penerbitan buku bagi dokter hewan yang susah itu tadi, maka itulah salah satu alasan saya untuk mendorong mendirikan penerbit VIP untuk membantu teman-teman kolega dokter hewan mudah menerbitkan bukunya yang katanya segmented. Sejelas tentang Veterinary Publisher atau penerbit VIP, sebuah startup penerbitan buku yang saya dirikan tahun 2017. Fokusnya adalah untuk berkontribusi memperbanyak literasi, khususnya literasi dunia veteriner dan peternakan di Indonesia, dan juga sekaligus berperan dalam meningkatkan eksistensi profesi dokter hewan. Alhamdulillah si penerbit VIP ini sudah menjadi anggota IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Pada awalnya saya tidak menganggap penting menjadi anggota IKAPI karena tanpa IKAPI pun ya kami tetap bisa menerbitkan buku, kami tetap bisa mendistribusikan buku sebanyak-banyaknya.
Tapi ada masukan dari kolega dosen yang kemudian menulis buku juga di kami. Ternyata institusi kampusnya hanya menilai buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah menjadi anggota IKP. Karenanya kemudian kemarin kami juga mendaftar sebagai anggota IKP. Dan ya alhamdulillah ya, jadi responnya kemudian jadi lebih positif dan menambah kredibilitas penerbit VIP juga. Ini sedikit writer journey saya. Ini saya perlu tampilkan karena beberapa kolega menganggap bahwa penerbit VIP itu ada setelah Vetnesia. Sebagian kolega mengenal saya karena Vetnesia. Padahal sebenarnya VIP ada tahun 2017 dan Vetnesia ada tahun 2019. Jadi saya memang senang menulis sejak kuliah, sejak zaman mahasiswa mahasiswa, kemudian koas itu masih menulis, kemudian mencoba mengirimkan beberapa karya tulis opini saya ke majalah waktu itu, dan alhamdulillah beberapa di antaranya dimuat. Kemudian seperti yang tadi saya ceritakan, saya lulus tahun 2016, Bapak Ibu. Saya lulus tahun 2013. Saya lulus tahun 2013, kemudian tahun 2014 saya memutuskan untuk membukukan semua artikel yang pernah saya tulis ketika saya masih mahasiswa, terutama yang sudah pernah dimuat di media massa. Kemudian saya lengkapi, saya sempurnakan, saya susun menjadi buku. Jadi ini juga salah satu trik ketika Bapak Ibu mengoleksi banyak artikel dan artikel itu masih ada dalam satu tema besar, ada benang merahnya, Bapak Ibu bisa kumpulkan semua artikel itu menjadi sebuah buku daripada cuma mangkrak di laptopnya saja, tidak menjadi apa-apa. Jadi tahun 2014 seperti yang tadi saya ceritakan, saya terbitkan buku saya sendiri melalui penerbitan Indi. Kemudian seperti yang tadi saya ceritakan juga, atas dasar pengalaman itulah tahun 2017 saya resign dari pekerjaan saya. Kemudian saya memilih jalur kontribusi saya untuk profesi saya yang berbeda dari teman-teman kolega dokter hewan yang lain, mengisi ruang kontribusi yang masih terbuka, yang belum diisi oleh teman-teman kolega yang lain. Jadilah Veterinary di Wabisa. Kemudian buku pertama VIP adalah buku fundamental dari farming, itu bukunya Dr. Dedi Fahrudin Kurniawan yang di Batu. Mungkin Bapak Ibu ya insya Allah kenal juga karena beliau cukup famous orangnya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau banyak membantu saya juga. Dan kemudian tahun 2019 saya diberi amanah sebagai salah satu pengurus di PBPDHI dan diamanahi majalah Vetnesia. Lanjut, jadi kemudian saya mencoba untuk terus mendorong kolega-kolega dokter hewan, terutama yang saya ya ini beliau sayang kalau ilmunya tidak disampaikan ke seluas-luasnya, karena biasanya orang-orang seperti ini ya banyak saya temui, ilmunya luar biasa, menjadi pembicara di mana-mana, sering isi seminar di mana-mana, tapi satu tidak punya waktu untuk menulis. Tapi kemudian seperti Dr. Langgeng dan bahkan Dr. Dedi bisa menerbitkan buku. Pada akhirnya butuh bantuan, saya bantu untuk menulis. Jadi rahasianya ini saya bongkar rahasia dapur ya. Jadi buku-buku ini adalah, kalau bukunya Dr. Langgeng, itu bukunya Dr. Langgeng tahun 2020 kalau nggak salah. Bukunya Dr. Langgeng, Ilmu Reproduksi Sapi untuk Orang Lapangan ini, Bapak Ibu, ini adalah buku yang saya buat berdasarkan kumpulan webinar videonya Dr. Langgeng. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti salah satu atau salah duanya webinar Dr. Langgeng atau bahkan seminarnya beliau secara langsung. Nah, dari video-video webinar itulah kemudian saya tulis materinya, disempurnakan oleh Dr. Langgeng, dan jadilah buku ini. Jadi tidak ada alasan kalau dok saya tidak bisa menulis, dok saya tidak punya waktu untuk menulis, ada korektor. Sama seperti yang kami lakukan di buku Ilmu Reproduksi Sapi untuk Orang Lapangan, dan sama pula dengan buku yang panduan lengkap kelahiran sapi tahun 2022 insya Allah. Jadi metodenya seperti itu, kedua buku ini sama.
dituliskan berdasarkan kumpulan webinar beliau berdua. Kemudian draftnya setelah saya buat, saya kembalikan ke mereka, mereka menyempurnakan. Akhirnya jadilah sebuah buku. Oke, jadi ini pertanyaan banyak orang ya. Jadi banyak orang mengeluh tidak bisa menulis atau tidak punya waktu untuk menulis, atau mungkin belum percaya diri untuk menerbitkan bukunya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda semua, bagaimana dengan Anda? Apakah menerbitkan buku sendiri ada dalam dream list Anda? Kapan Anda mau mulai menulis buku Anda? Kenapa naskahnya tidak selesai? Apa yang menghambat Anda untuk menulis buku tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dirasakan. Semoga menggugah hati Bapak Ibu semuanya. Saya masuk ke bagian pertama. Kenapa Anda harus menulis buku? Jadi ya minimal dari perjumpaan kita pada hari ini, seperti yang Ibu Ketua tadi sampaikan, minimal Bapak Ibu termotivasi untuk menulis dan membuat buku. Itu juga target minimal saya. Makanya kemudian saya buka dengan benefit atau keuntungan atau alasan-alasan kenapa kita harus menulis buku. Yang pertama, sudah jelas kita bicara soal pahala Bapak Ibu. Pasif pahala. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Nah, dengan menulis buku, Anda dapat melipatkan manfaat melalui tulisan yang Anda tuangkan, melalui buku yang Anda sebarkan. Menyampaikan ilmu tidak terbatas hanya di ruang kelas. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan ilmu Anda, yang mungkin tidak punya kesempatan untuk masuk ke ruang kampus ini. Kemudian jika seseorang itu tersentuh dengan tulisan Anda, terinspirasi, mendapatkan ilmu baru dari yang Anda sampaikan, atau bahkan mempraktekkan cara-cara yang Anda ajarkan, dan bahkan yang mereka baca itu kemudian mengubah hidupnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya, pahala-pahala yang sangat luar biasa. Kami pernah mendapatkan testimoni seseorang pembaca kami. Beliau membaca buku 12 kesalahan fatal peternak pemula. Beliau adalah seorang peternak. Kemudian memberikan testimoni bahwa setelah mempraktekkan buku itu, beliau kemudian atas izin Allah mendapatkan investasi setelah mempraktekkan dari buku yang dibaca. Masya Allah. Jadi pahala ilmu yang bermanfaat akan senantiasa mengalir kepada Anda baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itulah yang kami sebut pasif income, pasif pahala ya ketika kita membuat buku. Kemudian yang kedua, kita bicara soal pasif income. Nah, jadi ini juga bukan rahasia lagi bahwa setiap buku yang diterbitkan yang berhasil didistribusikan akan ada royalti yang diberikan kepada penulis. Banyak orang menulis buku tapi tidak memiliki goal yang jelas. Mereka menulis hanya sampai naskahnya jadi saja, tidak diterbitkan sebagai buku dan tidak dijual atau dijual seadanya. Ini perlu saya garis bawahi juga bahwa ketika kita membuat buku kemudian menjual dengan seadanya, maka esensinya juga saya bilang tidak sampai, karena visi kita adalah bagaimana menyampaikan ilmu yang kita tuliskan ke sebanyak-banyaknya orang, ya kan? Makanya harus ada ngototitas dalam menjual buku itu ke sebanyak-banyaknya orang. Maka ada pertanyaan yang di poin ketiga ini, bukankah kebermanfaatan buku Anda akan sampai ketika buku tersebut terjual dan dibaca oleh banyak orang? Kemudian benefit yang berikutnya adalah adanya scale up authority. Otoritas Anda sebagai seorang akademisi, otoritas Anda sebagai orang yang diakui keilmuannya. Ketika Anda menulis buku, maka Anda memberitahu ke semua orang, ke seluruh dunia bahwa Anda berkompeten di bidang itu. Orang akan semakin percaya dengan Anda.
Ketika orang semakin percaya dengan Anda, maka disitulah peluang Anda untuk memberikan kebaikan yang jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, kita bicara soal eksistensi profesi. Ini juga yang menjadi salah satu pemicu kenapa saya memutuskan untuk berkontribusi di jalur ini untuk profesi saya. Jadi suatu ketika saya jalan-jalan ke toko buku, ke Gramedia, sebutlah saya mencari buku peternakan di sana. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mengalami juga. Yang saya temukan di Gramedia adalah buku-buku peternakan, karya sarjana peternakan. Nggak masalah, bener ya. Tapi kemudian ketika saya buka, karena kan kalau kita ke Gramedia, kadang ada satu atau dua buku yang sampul plastiknya sudah dibuka gitu ya, jadi kita bisa lihat isinya seperti apa. Nah, buku yang ditulis oleh sarjana peternakan itu Bapak Ibu membahas soal penyakit juga gitu. Dan di rak buku Gramedia itu tidak ada buku karya dokter hewan. Padahal kita punya banyak sekali potensi gitu untuk ke arah sana. Apalagi ketika bicara soal penyakit hewan, soal ternak dan penyakit-penyakitnya. Belum kalau dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya dari bidang keilmuan yang lain. Berapa banyak buku karya dokter hewan? Sangat sedikit sekali. Jadi mirisnya di situ. Makanya kemudian kita ngotot banget supaya lebih banyak dokter hewan menulis dan mengeluarkan bukunya. Memperbanyak literasi karya dokter hewan di Indonesia. Nah, ini yang kalimat terakhir. Dunia kedokteran hewan ini sangat luas, banyak yang bisa dibahas. Ambil satu saja lalu abadikan di atas kertas, kemudian kita sebarkan dengan bebas, diterbitkan gitu. Dan ini beberapa benefit khusus yang coba saya terawang ketika seorang dosen menulis dan menerbitkan buku. Silahkan divalidasi. Yang pertama, nama jurusan, fakultas atau universitas Anda juga akan itu terpromosikan, sehingga makin berkibar namanya. Karena nama dosen atau nama fakultas itu kan melekat ke nama dosennya, gitu ya. Nama fakultas, nama jurusan itu melekat ke nama dosennya. Jadi secara otomatis ketika seorang dosen itu menulis buku kemudian dipromosikan, maka ya nama fakultasnya, nama universitasnya juga akan ikut terangkat seperti itu. Ini yang sempat kami bicarakan di Ikatan Alumni FKIBB. Jadi dengan Bapak Ketua IKA waktu itu pernah ada pembicaraan untuk mengangkat nama FKIBB lagi dengan cara salah satunya mendorong para dosennya untuk menerbitkan buku populer seperti itu. Karena kita tahu di kampus-kampus itu termasuk di kampus Undas, saya yakin banyak ilmuwan, dosen-dosen hebat seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, akan mendapatkan kredit poin, yaitu 20 poin ketika Bapak Ibu membuat buku ajar, dan maksimal 40 poin ketika Bapak Ibu membuat buku referensi. Per judul buku dengan batas kepatutan masing-masing satu judul buku per tahun. Silahkan dikoreksi kalau saya salah. Kemudian yang berikutnya, memacu Anda untuk lebih kreatif, mendorong untuk membuat buku yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang kami harapkan, karena jujur ya, membuat buku itu edik sebenarnya. Atau nggak usah buat buku lah, minimal menulis saja. Menulis itu edik gitu. Membuat kita ketagihan gitu. Silakan nanti dirasakan. Kemudian membuat Anda lebih sehat, mencegah kepikunan, dan bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, kita Bapak Ibu aktivitas sangat tinggi, mengajar segala macam, harus selalu sehat. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata menulis itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, membantu meningkatkan jenjang karir Anda sebagai seorang dosen. Tadi ya, karena bisa mengumpulkan poin yang cukup tinggi, 20 sampai 40 poin, jadi insya Allah itu berkorelasi positif untuk mempercepat jenjang karir Anda sebagai seorang dosen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dengan menulis itu ternyata bisa menyehatkan tubuh kita, bahkan meningkatkan kekebalan tubuh kita.
Ini adalah hasil riset dari Dr. Becker. Beliau adalah seorang psikolog, melakukan riset ini selama 15 tahun. Jadi yang ada dua metodologi, ada dua hasil juga. Yang pertama bahwa ketika menulis tentang pikiran dan perasaan itu akan menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pandangan yang lebih positif, dan kesehatan fisik yang lebih baik. Jadi objek penelitiannya adalah para mahasiswa di kampus beliau mengajar. Hasil riset beliau sudah dituliskan dalam buku juga, judulnya apa Pak kalau tidak salah. Nah kemudian metodologi yang kedua lebih menarik lagi. Saya juga jadi teringat ketika zaman masih di perusahaan dulu. Jadi para mahasiswa itu diambil darahnya, kemudian diambil serum darahnya, kemudian dicek titer antibodinya. Jadi antara mahasiswa yang menulis dengan serius, menulis tentang pikiran yang mendalam, itu setelah dicek titer antibodinya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang menuliskan hal yang remeh-temeh gitu. Ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa jangan sering-sering nulis hal-hal yang remeh-temeh, apalagi di media sosial gitu ya. Karena imun kita bisa turun. Apalagi kemudian yang remeh-temeh itu dikomentari oleh netizen yang enggak gitu ya, tambah turun imunnya. Jadi sudah sesuai dengan hasil riset Bapak Ibu bahwa menulis itu bisa menyehatkan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Luar biasa ya. Nah, ini saya tampilkan dua buah buku terbitan kami, karya dosen Nusa Cendana, Kupang. Mungkin di antara Bapak Ibu dosen di sini ada yang sudah punya juga. Jadi buku karya Dr. Hewan Aji Winarso yang pertama, yang warna hijau, saya sudah konfirmasi, ternyata sudah didaftarkan sebagai buku ajar di sana. Dan dia mendapatkan kredit poin 20 gitu. Kemudian buku yang kedua dia tulis bersama 3 kolega dokter hewan yang lain, yang salah satunya sekarang adalah rektor di sana, kalau tidak salah ya, Dr. Max, yang berjudul Kumpulan Metode Praktis Peneguhan Diagnosis Veteriner. Ini kemarin kabar terakhir sedang proses pengajuan sebagai buku referensi. Sedang proses pengajuan sebagai buku referensi. Jadi harapannya ketika di ACC beliau akan mendapatkan 40 poin seperti itu. Itu dari sisi kredit poinnya ketika Bapak Ibu membuat buku ajar atau buku referensi. Kemudian saya buka lagi sudah seberapa banyak buku yang terdistribusi dari penerbit VIP untuk 2 buku ini. Jadi untuk buku yang warna hijau saya tampilkan per Juli kemarin sudah terjual 944 eksemplar. Kemudian yang buku warna biru ini per Juli kemarin sudah terjual 672 eksemplar. Kalau harga bukunya yang buku warna hijau itu adalah 60.000. Bukunya tipis Bapak Ibu, cuma 82 halaman kalau tidak salah. Jadi kalau yang membayangkan waduh harus menulis buku 100 halaman, 150 halaman, enggak perlu juga gitu. Kalau memang ternyata cuma sampai 80 halaman ya enggak apa gitu. Bahkan kalau tidak salah di Undang-Undang Menristek itu untuk buku ajar cukup 50 sekian halaman saja, ya Bu Dewi ya. Jadi tidak perlu berpikir terlalu berat, aduh harus 100 halaman, enggak. Nah, buku hijau harganya 60.000, buku biru harganya 98.000. Buku hijau itu royaltinya 20%, jadi 12.000 untuk penulisnya. Silakan kalikan 944 gitu. Berapa? Sekitar 11 jutaan gitu ya kalau nggak salah ya. Kemudian buku yang biru itu 98.000, royaltinya 30%. Kalau kita hitung 100.000 aja berarti 30.000 untuk penulisnya. Silakan kalikan dengan 672 eksemplar. Saya menyampaikan ini untuk memotivasi gitu, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan di atas, tidak hanya soal kebermanfaatan yang beredar secara luas, tapi juga ada sisi pasif income yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu. Dan ketika kita membuat bukunya serius dan bukunya bisa diterima oleh pasar yang lebih luas, maka potensi pasif income itu bukan angan-angan gitu. Mungkin tidak seberapa, tapi ya nggak ngapa-ngapain kan, maksudnya bikin buku sekali
terus udah ditinggal aja di penerbit VIP, tinggal terima royaltinya gitu. Seperti itu. Nah, sampai saat ini semoga semakin Bapak Ibu dosen di sini mendengarkan saya, memperhatikan presentasi ini, semoga semakin termotivasi untuk menerbitkan buku sendiri. Ini quote yang ya semua orang pasti suka ya. Saya sangat senang banget dengan quote ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Oke. Sekarang saya ingin menulis buku dan lalu apa yang harus saya lakukan? Saya menuliskan atau menyampaikan ada dua hal setidaknya yang bisa menjadi fondasi Bapak Ibu ketika ingin menulis buku. Yang pertama adalah strong way menulis Anda harus menemukan strong way, itu keinginan yang kuat atau keinginan yang mendalam. Kenapa sih saya harus menulis buku? Kenapa sih saya harus mendistribusikan keilmuan saya ke sebanyak-banyaknya orang gitu? Kenapa sih saya harus repot-repot menerbitkan buku dan seterusnya? Itu yang paling pertama, temukan alasannya, keinginan yang mendalam. Kenapa Anda harus menulis buku? Kemudian yang kedua, Anda juga harus memiliki goal yang jelas gitu. Jadi tujuan menulisnya harus jelas. Apakah hanya ingin menyampaikan pemikirannya saja atau hanya ingin sampai ke penerbitan itu? Apakah hanya ingin sampai diterbitkan saja atau ingin juga terdistribusi ke seluas-luasnya sebanyak-banyaknya orang gitu? Itu juga hal yang berbeda gitu. Karena beberapa orang saya menemui beberapa orang, dok, yang penting diterbitkan sajalah, dapat ISBN-nya. Saya tidak peduli itu bukunya akan laku atau enggak gitu. Mohon maaf, biasanya yang ngomong seperti itu ASN, karena dia ngincer credit point-nya saja gitu. Yang penting terbitlah dok, dapat ISBN-nya gitu. Nggak perlu memikirkan faktor bukunya bisa diterima oleh banyak orang atau tidak gitu. Nah, kemudian tujuan lainnya apa? Apa yang Anda harapkan dari pembaca setelah membaca tulisan Anda gitu? Itu juga harus ditentukan Bapak Ibu. Karena boleh jadi semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang punya tujuan menulis yang jelas. Saya mohon izin karena hari ini judulnya adalah workshop, jadi semoga ada yang bisa dibawa pulang, minta dibantu Dr. Zul. Saya iseng-iseng membuat borang atau apa ya namanya kalau di lembar kerja ya borang atau lembar kerja. Silahkan Bapak Ibu isi, mungkin sekitar 5 atau 10 menit. Insya Allah kita kan panjang ya. Jadi silahkan diisi apapun yang terlintas dalam benak Bapak Ibu saat ini. Ya, satu dulu, nanti orang yang satunya bisa setelahnya. Ya, 5 menit ya. Jadi apapun yang terlintas dalam pikiran Anda saat ini, ketika Anda ingin menulis sebuah buku, apa alasannya yang mendalam? Kemudian kenapa Anda harus membuat sebuah buku?
Ya, ada 2 lembar, yang satu nanti kita akan masuk ke sana. Iya. Oh. Siapa yang ada pulpennya? Bagaimana mau menulis dari pulpen? Aji. Yang satu siapa ditanya ke kita? Dokter Ode. Mana oh yang nggak tahu ini. Sudah saya cek juga dokter. Ya. Masuk nih. Ini jurusnya. Oh, siap. Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu saat ini saja. Nanti di rumah silahkan direnungkan lagi. Apa ada tulis-tulis buku tak? Yang ini saja. Ya, belum.
Bukan bapak kita. buku Meet the Meet karya